Salam, selamat pagi Pak Nofri. Shalom, selamat pagi, Bu Lisna. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Puji Tuhan baik Pak. Maaf Pak Nofri, saya mengganggu. Pak Nofri punya kesibukan hari ini. Kebetulan hari ini saya agak sedikit luang, Bu, dibandingkan dengan hari biasanya. Ada apa ya, Bu? Begini Pak Nofri, saya ingin bercerita dengan Pak Nofri. Kalau Pak Nofri tidak lagi sibuk, Oh, begitu. Boleh sekali, Bu. Apa topik yang kita mau percakapkan hari ini, Bu? eh, begini Pak, saya ingin menceritakan tentang kegiatan yang sedang saya lakukan di sekolah saya saat ini Pak. Oh, begitu ya, Bu. Terus, Ibu Lisna, apa yang diharapkan atau apa yang ingin didapatkan dari percakapan kita nantinya? Jadi Pak Nopri, harapan saya bisa mendapatkan ide atau solusi yang tepat nantinya atas permasalahan dalam kegiatan yang sedang saya lakukan saat ini, Pak. Baik, berarti Bu Lisna ingin mencari ide-ide lain ya dari masalah yang Ibu Lisna hadapi. Kalau boleh tahu Ibu, kegiatan apa yang sedang Ibu laksanakan di sekolah saat ini? Begini, Pak. Saat ini saya sedang menjalankan salah satu kegiatan di sekolah, yaitu menggerakkan literasi. Dan saat ini kegiatannya yang berjalan sudah 1 semester sih Pak, yaitu sebelum memulai pembelajaran dilaksanakan kegiatan literasi dalam bentuk membaca 15 menit sebelum belajar Pak. Akan tetapi saya melihat siswa saya sudah mulai jenuh Pak dengan kegiatan tersebut. Padahal saya merasa bahwa saya sudah maksimal dengan kegiatan tersebut. Eh, Tanda saya maksimalnya sampai saya membawa buku-buku bacaan loh Pak dari rumah. Jadi setiap saya ke sekolah itu di dalam tas itu saya membawa ada beberapa buku bacaan untuk siswa-siswa saya di sekolah. Namun setelah 1 semester ini saya melihat mereka sudah mulai jenuh dengan itu Pak. Eh, Terkadang mereka sudah tidak fokus dalam 15 menit eh, sebelum mulai belajar itu. Mereka bermain, bahkan eh, ada yang sampai mengganggu temannya yang lain, Pak. Oh, berarti ada kegiatan literasi ya Bu yang dilaksanakan di sekolah. Iya, Pak. Dan saya kira hanya di kelas saya saja yang seperti itu, Pak. Ternyata setelah saya berbincang-bincang dengan beberapa guru yang lainnya, ternyata mereka juga mengalami hal yang sama seperti yang saya alami, Pak. Gitu Bu. Hmm, menurut Ibu, apa yang membuat murid-murid Ibu itu tidak semangat, tidak fokus, dan bahkan mengganggu temannya dalam proses kegiatan itu Ibu? Begini, Pak, saya coba perhatikan, sepertinya murid-murid ini memang sudah bosan, Pak, dengan kegiatan tersebut. Apalagi sudah berjalan 1 semester. Mungkin mungkin juga karena eh, buku yang saya bawa itu dari rumah, sekalipun ya bergantian saya bawa, eh, tetapi tetap dengan tema yang sama, yaitu tema keagamaan. Jadi mungkin mereka juga bosan dengan bacaan yang itu-itu saja temanya. Dan saya perhatikan juga sepertinya mereka menginginkan bentuk kegiatan literasi yang lainnya, Pak. Oh, berarti mereka tidak bersemangat, Bu, karena penyebabnya bacaannya itu saja. Kemudian kegiatannya eh, itu saja. Mereka menginginkan kegiatan yang lainnya, Bu. Iya, Pak. Jadi mereka sudah bosan dengan kegiatan membaca 15 menit.
sebelum pembelajaran itu dilakukan. Padahal sebenarnya Pak, kegiatan ini dilaksanakan tidak setiap hari juga sih Pak. Ya, mungkin juga eh, mereka menginginkan buku-buku cerita yang lebih menarik, serta mungkin mereka juga eh, ingin eh, cara membaca yang lebih bervariatif lagi, Pak. Seperti itu. Gitu ya, baik. Ibu Lisna, kalau boleh tahu situasi apa yang atau situasi bagaimana yang Ibu Lisna harapkan terhadap peningkatan semangat murid-murid Ibu dalam kegiatan literasi ini? Ya, yang saya harapkan, Pak, semua murid saya ini bisa mengikuti setiap kegiatan literasi yang dilaksanakan dengan baik. Eh, Mereka bisa bersemangat serta lebih disiplin, karena sebenarnya, Pak, kegiatan ini kan sangat penting bagi mereka. Tentunya untuk melatih kemampuan literasi mereka, Pak. Oh, begitu Ibu Lisna ya. Nah, kan tadi Ibu sudah sampaikan faktor-faktor penyebab masalahnya dan juga harapan Ibu. Apa yang bisa membuat harapan Ibu tadi itu bisa terwujud? Eh, Begini, Pak, saya akan melakukan beberapa kegiatan literasi lainnya yang dapat membangun kesadaran serta semangat murid-murid saya untuk sadar akan pentingnya kemampuan berliterasi. Saya akan merencanakan kegiatan-kegiatan yang baru, Pak, serta tentunya eh, kegiatan yang sudah saya lakukan itu saya akan memodifikasinya. Kegiatan membaca 15 menit sebelum memulai pembelajaran itu. Eh, itu akan saya buat lebih menarik, Pak, dari biasanya. Nah, kemudian satu lagi, saya akan melaksanakan kegiatan festival film edukatif. Saya akan selenggarakan itu 2 kali dalam satu semester. Kemudian saya juga akan menciptakan ruang kelas yang kaya akan teks serta dan juga mungkin saya akan mengefektifkan kembali sudut baca yang ada di setiap kelas, Pak. Berarti Ibu Lisna akan memodifikasi kegiatan, kemudian menambah beberapa kegiatan baru ya Bu. Ibu Lisna, ini luar biasa sekali. Langkah yang Ibu ambil itu sudah sangat bagus. Dan dari langkah yang diambil ini tentunya ada peluang untuk meningkatkan semangat murid-murid Ibu dalam kegiatan literasi. Iya, Pak. Semoga dengan hal baru ini murid-murid saya nantinya memiliki semangat serta tentunya dapat membangun kesadaran intrinsik sehingga mereka mengikuti kegiatan literasi yang dilaksanakan dengan penuh semangat dan penuh kegembiraan. Luar biasa Ibu Lisna ya. Eh, Kapan Ibu kira-kira akan memulai melaksanakan kegiatan literasi tadi yang sudah dimodifikasi maupun yang kegiatan yang baru tersebut Ibu? Yang jelasnya, Pak, kegiatan tersebut akan dilaksanakan sesegera mungkin. Dan saat ini saya sudah menyusun jadwal pelaksanaan serta rencana modifikasi kegiatan yang sudah dilaksanakan. Hanya menunggu waktu untuk konsultasi dengan Ibu Kepala Sekolah. Mudah-mudahan kegiatannya di ACC dan minggu depan mengawali semester ini sudah bisa dilaksanakan dengan baik, Pak. Oh, berarti rencananya dilaksanakan pekan depan, tapi Ibu akan melihat hasil konsultasi juga dengan Ibu Kepala Sekolah untuk melakukannya ya. Baik Bu Lisna, apa komitmen Ibu terhadap perubahan rencana kegiatan ini? Em, Tentu saja saya akan melakukannya secara terus-menerus, secara konsisten kegiatan saya ini, Pak. Sampai ada perubahan dalam diri murid-murid saya ke arah yang lebih baik. Ya, saya tahu ini
tidaklah mudah, Pak. Membangun kesadaran intrinsik murid-murid itu tidaklah mudah, apalagi dengan eh, banyak sekali tantangan-tantangan sekarang ini kepada anak-anak kita. Dan eh, karena itu kegiatan-kegiatan yang akan saya laksanakan akan terus saya evaluasi secara rutin untuk melihat perkembangan dan bahkan untuk perbaikannya, Pak. Baik, Bu. Lalu siapa yang akan Ibu libatkan dalam membantu menjalankan komitmen Ibu ini? Tentunya saya akan melibatkan ibu kepala sekolah. eh, saya akan meminta dukungan dari kepala sekolah dulu, Pak. Kemudian saya juga akan melibatkan rekan-rekan sejawat untuk turut berpartisipasi membangun serta mengevaluasi kegiatan ini, Pak. Dan terakhir tentunya murid-murid di sekolah saya, Pak, yang menjadi objek dalam kegiatan saya ini, Pak. Berarti kolaborasi ya yang akan Ibu bangun bersama dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan murid-murid Ibu ya. Iya, Pak. Baik Ibu, wah tidak terasa kita sudah hampir sampai di penghujung percakapan ini Bu. Ibu Lisna, apa yang Ibu bisa simpulkan dari percakapan kita ini? Eh, iya, Pak Nopri. Yang bisa saya simpulkan bahwa kegiatan yang saya lakukan sebelumnya itu perlu dimodifikasi, perlu diadakan perubahan sehingga tidak membosankan bagi murid-murid, Pak. Dan kegiatan yang baru yang akan saya lakukan ini perlu dilakukan secara konsisten. Juga perlu kolaborasi melibatkan kepala sekolah, rekan sejawat, dan murid itu sendiri, Pak. Wah, mantap sekali Bu Lisna. Ibu sudah menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi di kegiatan literasinya. Ibu, bagaimana perasaannya Ibu pada hari ini setelah bercerita dengan saya? Wah, saya merasa senang sekali, Pak. Saya merasa lega dan tentunya saya eh, menjadi lebih bersemangat lagi, Pak. Karena awalnya saya sudah tidak bersemangat menerapkan literasi ini, Pak. Tapi setelah berbincang-bincang, setelah mendapatkan banyak pencerahan, setelah saya mendapatkan ide-ide baru eh, dan pemikiran-pemikiran dari Pak Nopri dari bincang-bincang kita hari ini, saya merasa lebih bersemangat, saya merasa lega dan saya merasa sangat senang sekali, Pak. Wah, puji Tuhan ya Bu. Ibu Lisna tetap semangat untuk mendidik anak-anaknya, menjalankan kegiatannya. Semoga niat dan rencana baiknya akan berhasil dan Ibu senantiasa sehat dalam tugas. Nah, Ibu, ada lagi yang Ibu mau sampaikan kepada saya? Saya rasa cukup, Pak. Saya berterima kasih sekali kepada Pak Nopri atas waktu dan kesempatan serta pemikiran-pemikiran yang Bapak berikan kepada saya. Wah, sama-sama Ibu. Saya juga senang sekali bisa ngobrol sama Ibu Lisna hari ini. Lain waktu kita juga bisa sering kembali, Bu. Baik, Pak. Kalau begitu, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Nopri. Dan saya izin pamit dulu ya, Pak. Terima kasih. Oke, Bu Lisna, sampai ketemu lagi di lain waktu. Tetap semangat. Selamat pagi, Bu Lisna. Selamat pagi, Pak Nopri. Wah, barusan lagi ketemu ya setelah Loka Karya 3. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Nopri? Puji Tuhan, Bu Lisna baik. Mohon maaf ya, Bu. Saya mengganggu kesibukannya. Tidak apa-apa, Pak Nopri. Saya senang kok Bapak datang menemui saya. Ya, Bu, terima kasih. Ngomong-ngomong, Ibu Lisna punya kesibukan enggak hari ini? Kebetulan hari ini saya lagi tidak sibuk, Pak.
Ada apa ya, Pak? Begini Bu, saya ingin bercerita sama Ibu Lisna kalau lagi tidak sibuk. Oh, begitu. Boleh sekali, Pak, dengan senang hati. Apa topik percakapan kita kali ini, Pak? Saya ingin menceritakan tentang hal yang saya alami di sekolah saya itu. Eh, Begitu ya. Lalu, apa yang Pak Nopri eh, ingin dapatkan dari percakapan kita nantinya? Harapan saya Ibu, setelah kita berdiskusi, nanti saya mendapatkan ide untuk mengatasi masalah yang saya alami di sekolah saya saat ini Ibu. Baik, berarti Pak Nopri ingin mencari solusi ya dari masalah yang Pak Nopri hadapi saat ini. Kalau boleh tahu, masalah apa yang sedang Bapak alami saat ini? Begini Ibu, saat ini di sekolah kadang saya bingung dan khawatir akan keadaan siswa. Sudah diperbolehkan menggunakan HP di sekolah, maksudnya supaya bisa membantu dalam proses pembelajaran. Tetapi rupanya banyak siswa yang menyalahgunakan, Bu. Misalnya dalam pembelajaran, kadang siswa menggunakan HP saat guru menjelaskan untuk hal-hal yang bisa mengganggu fokusnya. Misalnya guru sementara menjelaskan, ada yang buka chat WA, juga saat jam kosong atau jam istirahat, mereka memilih menggunakan HP itu untuk bermain game online, bukan untuk cari misalnya pengetahuan. Oh, seperti itu ya, Pak. Iya Bu, dan menurut cerita beberapa rekan guru yang lain, mereka juga sering mengalami atau melihat yang saya ceritakan tadi Ibu dalam pembelajarannya. Oh, eh, Pak Nopri, eh, apa ya yang membuat siswa Bapak menggunakan HP-nya untuk hal-hal yang seperti yang Bapak ceritakan tadi? Saya sudah mencoba bertanya kepada siswanya secara langsung Ibu, dan juga ke beberapa rekan guru yang lain. Sepertinya mereka melakukan itu karena memang kesempatan untuk menggunakan HP dalam pembelajaran itu sangat terbatas. Maksudnya adalah eh, jarang diberikan kesempatan menggunakan HP untuk belajar. Jadi siswa lebih banyak curi-curi kesempatan untuk membuka HP secara sembunyi-sembunyi. Selain itu, memang pemahaman siswa atau kesadaran siswa untuk menggunakan HP sesuai dengan tujuannya itu memang masih sangat rendah, Ibu. Oh, begitu ya, Pak. Jadi penyebabnya karena belum maksimalnya penggunaan HP dalam pembelajaran oleh guru dan pemahaman pemanfaatan HP belum baik oleh siswanya ya, Pak. Betul sekali, Ibu, belum maksimal. Oh iya, Pak. Baik. Nah, Pak Nopri, kalau boleh tahu situasi yang bagaimana yang Pak Nopri harapkan terhadap penggunaan HP di sekolahnya Pak Nopri. Ya, sejujurnya Ibu, saya sangat mengharapkan ketika siswa diizinkan menggunakan HP di lingkungan sekolah, betul-betul dapat membantu dalam proses pembelajaran agar siswa-siswa dapat belajar memanfaatkan teknologi. Saya mengharapkan siswa tidak lagi curi-curi kesempatan menggunakan HP karena takut dimarahi oleh guru. Selain itu, saya mengharapkan siswa saya memahami dan menyadari betul bahwa HP akan sangat membantu dalam pembelajaran kalau digunakan secara maksimal dan secara baik. Oh, begitu. Keren sekali sih, Pak. Nah, tadi kan Pak Nopri sudah tahu faktor-faktor penyebab, sudah tahu masalahnya, dan ada juga harapan Bapak. Nah, sekarang apa yang membuat harapan Bapak tadi itu terwujud? Rencana saya, Ibu, saya akan mengajak rekan-rekan guru untuk memaksimalkan penggunaan HP dalam pembelajaran. Saya akan
merencanakan untuk berbagi praktik baik melalui komunitas belajar di sekolah, yaitu komunitas belajar Sakada, dalam bentuk kegiatan diseminasi tentang berbagi pengalaman menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Kebetulan saat ini, Bu, sudah beberapa kelas yang saya ajar, saya ajak untuk menggunakan Google Classroom, Canva dalam pembelajaran. Misalnya dalam menyampaikan materi, mengumpulkan tugas dari siswa, juga mengerjakan tugas-tugas dengan menggunakan Canva. Jadi siswa harusnya sudah dibiasakan sejak dini Ibu menggunakan teknologi agar nantinya ketika mereka terjun ke dunia kerja minimal sudah ada pengalaman. Nah, misalnya saat ini Bu kita sedang menjalani pendidikan guru penggerak. Nah, ternyata Canva itu sangat dibutuhkan untuk mengerjakan tugas-tugas kita. Jadi rencana saya mengajak rekan-rekan guru yang lain supaya anak-anak kita dibekali menggunakan teknologi khususnya dalam proses pembelajaran Ibu. Keren sekali ya, Pak. Berarti memaksimalkan penggunaan HP dalam pembelajaran ya, Pak. Pak Nopri, ini luar biasa sekali. Langkah yang Bapak ambil itu sudah sangat bagus. Dan dari langkah yang diambil itu adalah sebuah peluang untuk memanfaatkan HP menjadi lebih produktif. Iya Bu, semoga dengan hal ini siswa-siswa saya semakin menyadari bahwa ternyata kalau HP bisa digunakan dengan baik, itu sangat membantu dalam pembelajaran. Jadi menurut saya, kalau guru mampu memberikan akses yang baik, tentunya dengan sendirinya siswa akan sadar akan pemanfaatan HP secara maksimal. Bahwa mereka akan menyadari kalau kita pakai HP dengan baik, ternyata sangat membantu. Luar biasa, Pak. Nah, Pak Nopri, eh, kapan Bapak akan mulai melaksanakan berbagi praktik baik seperti yang Bapak sudah sampaikan tadi? Yang jelasnya Ibu, kegiatan tersebut saya akan laksanakan sesegera mungkin. Kebetulan saat ini saya sudah menyusun jadwal pelaksanaannya. Saya juga sudah meminta pengurus komunitas belajar Mesakada di sekolah saya untuk mengagendakan kegiatan yang saya rencanakan ini Bu dalam kegiatan Kombel. Hanya saja rekan-rekan pengurus itu masih menunggu waktu untuk konsultasi dengan Ibu Femi selaku kepala sekolah di sekolah Ibu. Mudah-mudahan kegiatan ini di ASC dan pekan depan sudah bisa dilaksanakan sebelum tahun ajaran baru dimulai Ibu. Oke, luar biasa Pak Nopri. Berarti eh, nanti Bapak akan menunggu hasil konsultasi juga dengan Ibu Kepala Sekolah untuk melakukannya ya Pak. Baik Pak Nopri, Eh, apa komitmen Bapak terhadap kegiatan ini? Saya akan melakukannya dengan sungguh-sungguh Ibu, termasuk mempersiapkan materi yang akan saya bagikan kepada rekan-rekan sebaik mungkin. Juga akan selalu siap ketika rekan-rekan guru yang lain membutuhkan bantuan saya untuk misalnya mengajari menggunakan Canva dan aplikasi-aplikasi yang lain dalam pembelajaran. Begitu, Bu. Luar biasa Pak. Eh, Baik Pak, lalu siapa saja yang Pak Nopri akan libatkan dalam membantu jalannya komitmen Pak Nopri ini? Tentunya saya akan melibatkan kepala sekolah, Bu. Saya akan meminta dukungan dari kepala sekolah terlebih dahulu. Juga akan mengajak rekan-rekan guru yang selama ini sudah memanfaatkan teknologi atau aplikasi dalam pembelajaran. Saya akan ajak mereka supaya membantu saya menjadi sebuah tim sebagai sebuah kekuatan untuk membantu saya dalam berbagi tadi kepada rekan-rekan guru yang lain, Ibu. Luar biasa. Berarti kolaborasi ya yang akan Bapak lakukan. Iya, Bu. Baik Pak. Nah, tidak terasa ya Pak Nopri, kita sudah hampir sampai di penghujung percakapan ini. Nah, Pak Nopri,
Apa yang bisa Bapak simpulkan dari percakapan kita saat ini? Yang bisa saya simpulkan Ibu bahwa masalah yang saya hadapi tadi itu bisa diatasi dengan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran secara maksimal. Kalau Bapak Ibu guru memanfaatkan teknologi dengan baik dalam pembelajaran, tentunya akan sangat membantu dalam peningkatan pembelajaran dan siswa juga akan menyadari bahwa ternyata jika HP digunakan dengan baik, itu akan mempermudah kita dalam belajar. Selain itu, juga secara tidak sadar, mereka akan terampil dan terbiasa dalam menggunakan teknologi, sehingga mereka punya bekal ketika masuk dunia kerja nantinya. Dan untuk mewujudkan itu, Ibu, sangat dibutuhkan kerjasama, komitmen, kolaborasi antara semua warga sekolah. Luar biasa Pak Nopri. Jadi Pak Nopri sudah bisa menyimpulkan dari permasalahan yang eh, Pak Nopri temui dari bincang-bincang kita pada saat ini. Nah, eh, sekarang bagaimana perasaan Pak Nopri setelah mengobrol dengan saya? Wah, saya rasa lega sekali Ibu dan saya merasa senang sekali. Tadi saya kayak merasa tertekan dengan persoalan saya, tetapi setelah berbincang dengan Ibu Lisna, selain mendapatkan banyak ide, gagasan, saya juga merasa sangat dikuatkan Ibu akan rencana saya. Saya mendapatkan pencerahan dan saya sangat bersemangat untuk melaksanakan kegiatan ini di sekolah saya, Ibu. Puji Tuhan Pak Nopri. Pak Nopri tetap semangat ya untuk mendampingi, mendidik anak-anaknya, dan semoga niat dan rencana baiknya akan berhasil, sukses, dan Bapak senantiasa sehat dalam tugasnya. Pak Nopri, ada lagi yang ingin disampaikan kepada saya, Pak? Saya rasa cukup Ibu. Terima kasih banyak atas kesediaan Ibu untuk berbagi ide dengan saya, mendengarkan apa yang saya ceritakan Ibu. Sama-sama Pak Nopri, saya juga senang sekali bisa ngobrol dengan Pak Nopri, bisa sharing dan eh, Pak Nopri lain waktu kita bisa mengobrol lagi ya. Ya Bu, baik. Eh, Mungkin saya izin pamit dulu Ibu. Sampai bertemu di lain waktu ya Bu. Oke, Pak Nopri, baik. Sampai ketemu lagi. Tetap semangat ya. Siap Ibu, siap-siap.